Pokoknya urus bola itu begitu. Siap tidak siap, tantangan untuk harus siap. Yang kita harapkan ya kita membangun sepak bola Lembata, dan sekarang kita harus membawa nama NTT. Iya betul. Jadi kita membangun sepak bola NTT, ya mari kita berdayakan potensi-potensi lokal yang ada di NTT. Kita bisa bawa dari luar NTT, tapi ya 1-2 lah. 1-2. Sudahlah Persebata, gak usah ikut Liga 3 misalnya. Gak usah ikut Liga 3, fokus saja di Liga 4. Ketika mendengar informasi pernyataan dari orang seperti itu, gimana Pak? Pendapat Abang sebagai ketua asosiasi? Ya. Bisa di-spill namanya Bang? Pelatih pengganti. Oh ya. Bisa di-spill lah. Ya, Spill itu namanya. Pelatih berlisensi A, AFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Jumpa lagi di Kayatene Podcast. Karena saya memulai dengan salam olahraga, maka hari ini kita bicara tentang olahraga. Spesifiknya kita bicara tentang bola. Maka narasumber yang nanti bercerita dengan saya ini pastinya orang yang paham akan sepak bola. Hari ini kita berada di Cafe 3G Lembata, Lebo-Leba. Bersama saya, Ketua Askap PSSI Kabupaten Lembata, Abang Bucek Makin. Salam olahraga, Bang. Salam olahraga. Mantap, Bang. Kabar baik, Bang? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Bang. Baik, Abang, kalau kita bicara tentang olahraga atau spesifiknya adalah sepak bola, Bang. Ya. Abang kan ketua Askap PSSI Kabupaten Lembata. Ngurus bola itu susah tidak, Bang? Baik, terima kasih Abang Maruf. Dan Siap. ini yang pertama saya sampaikan terima kasih pada hari ini. Siap, Bang. Bisa mengundang saya. Siap. Memfasilitasi kegiatan podcast hari ini. Siap. Untuk kita bicara terkait dengan perkembangan sepak bola Kabupaten Lembata. Iya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Jadi ya kalau bicara soal bola, mengurus sepak bola itu memang ya ada susah-susahnya. Susah gampang. Susah gampang. Kalau kita tekuni dengan baik, maka pasti yang susah itu kita bisa buat jadi gampang. Betul. Yang penting kita punya semangat untuk tekun untuk mengurus itu. Iya. Yang namanya bola itu, maka yang susah itu kita bisa buat jadi gampang. Baik, Abang. Jadi memang Abang, kita ngurus bola seperti itu. Ya. Susah gampang, Abang. Ya, Abang Pucai sudah punya pola. Terkait dengan Lembata, Abang. Sebagai ketua Askap Lembata, bagaimana atmosfer atau euforia masyarakat Lembata terkait dengan sepak bola ini? Baik, terkait dengan atmosfer euforia masyarakat ini sangat luar biasa, apalagi dengan prestasi sepak bola Kabupaten Lembata, dalam hal ini klub kebanggaan masyarakat Lembata, Persebaya Lembata, yang pada hari ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa, yang begitu membanggakan seluruh Kabupaten Lembata. Pada hari ini Persebaya ada di Liga 3 Nasional, dan ini sejarah. Sejarah bagi Kabupaten Lembata, perdana buat Kabupaten Lembata bisa tampil di Liga 3 Nasional nanti. From zero to hero. Ya. Berarti masyarakat begitu antusias dan begitu senang dengan sepak bola Lembata, Bang. Di sini, Bang, kalau kita bicara tentang sepak bola, berarti tidak ujuk-ujuk sampai pada puncak, ya kan? Tapi ada proses. Terkait dengan ini, ya, Bang, sebagai ketua Askap PSSI Kabupaten Lembata, terkait dengan pembinaan usia dini itu seperti apa? Baik, jadi ketika saya dipercayakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai
Ketua Askap PSSI Kabupaten Lembata, maka tanggung jawab itu saya mencoba untuk langsung berproses dan proses itu saya mulai dari bawah. Dari bawah tentunya dari pembinaan dari setiap kompetisi yang saya programkan. Iya, iya. Kompetisi yang saya programkan di daerah. Dan itu tentunya mulai dari pembinaan di kompetisi usia dini. Usia dini dan sampai sejauh ini proses pembinaan melalui kompetisi di usia dini ini di Kabupaten Lembata ini sangat hidup dan sangat berkembang baik. Berkembang baik. Kita mulai dari tingkat usia 13, 15, 17. Ini kita mengikuti program dari PSSI Pusat. PSSI Pusat. Sehingga kita punya pembinaan di daerah juga seperti itu. Kita adakan kompetisi di tingkat usia dini yang nanti kita dapatkan pemain-pemain kabupaten yang berkualitas untuk kita bawa ke tingkat provinsi. Dan puji Tuhan sampai sejauh ini semuanya berjalan baik dan prestasinya sudah semakin meningkat. Sudah semakin baik lah. Kalau tidak salah di U15 ya Abang ya, yang kemarin yang ke Jogja itu. Ya, U15 tahun 2024 kemarin itu perdana saya pegang Askap. Saya pegang Askap, terus ketika jadwal kompetisinya turun dari Asprov, saya langsung berupaya untuk membawa tim ini, membawa tim Persebata ini bisa tampil, bisa tampil karena saya lihat potensi daripada pemain Lembata di usia itu sangat bagus, berkualitas lah. Betul. Dan saya yakin bahwa ketika tampil di tingkat provinsi bisa bahwa ada prestasi yang baik. Dan terbukti ketika kita perdana bawa tim U15 sampai ke tingkat provinsi, kita langsung sampai final ya. Kita tembus final. Dan memang kita tidak sampai puncak, kita kalah di final jadi kita runner up. Kita runner up dan itu lawan BMP kalau lawan BMP. Ya. Kita kalah 1-0 waktu itu. Dan secara regulasinya kita dipercayakan untuk mewakili NTT. Karena BMP belum masuk sebagai anggota tetap PSSI. Jadi kita dipercayakan mewakili NTT di Jogja, di putaran nasional. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan karena ya perdana kita bisa Persebata junior kita bisa bawa sampai di tingkat nasional. Tapi kita bicara lebih lanjut lagi, Bang. Sebelum kita melangkah lebih lanjut terkait dengan sepak bola Lembata, Abang dulu sebelum menjadi ketua Askap menggeluti sepak bola juga, mungkin pemain Persebata atau pemain di liga-liga Tarkam. Kalau pemain sih saya bisa bermain bola tetapi tidak bisa menjadi atlet yang terpilih begitu. Atlet yang terpilih dalam tim Persebata lah misalnya begitu. Kita hanya sebatas menyalurkan hobi. Jadi tidak diketahui banyak soal pemain. Tetapi saya punya hobi, semangat untuk mengurus bola. Mengurus bola ini sudah saya bawa dari saya kuliah. Dari tingkat kuliah itu saya sudah bergeluti bola, hobi mengurus bola sehingga ketika kembali ke Lembata setelah selesai kuliah, hobi dan semangat ini masih saya bawa. Saya bawa untuk mengurus klub di klub apa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Klub saya Wanted FC. Oh, Wanted. Nama yang cukup terkenal tuh, Bang. Karena semangat saya dalam mengurus klub ini, maka saya dilirik untuk bisa masuk dalam kepengurusan Askap. Kepengurusan Askap. Dan saya sudah mulai itu dari tahun 2015. Tahun 2015 itu saya sebagai sekretaris. Wakil sekretaris Askap. Wakil sekretaris Askap periode pertama tahun 2015 sampai 2019.
Terus di 2019 saya masih dipercayakan menjadi sekretaris umum. Saya naik jadi sekretaris umum. Jadi setelah itu sampai ke tahun 2024. 2024 saya naik calon ketua. Calon ketua dan Calon ketua, dipercaya. dan saya dipercayakan Menjadi jadi ketua sampai sekarang ini. Dan setelah menjadi ketua terpilih, prestasi pertama adalah membawa U15 menuju Putaran nasional. putaran nasional. Setelah itu baru yang Persebaya senior. Oh iya betul. Iya bang. Jadi memang prestasi Persebaya di tahun 2004 ya bang ya. Di U15 itu 2024. 24 ya, 2024. Oh iya, 2024 U15 untuk mengikuti seri nasional mewakili NTT. Ya. Dan ini ya bang, setelah kita terkait dengan kompetisi nih, kan ketika Persebaya U15 maupun Persebaya senior yang mengikuti di Liga 3 nasional nanti, itu kan pasti ada perencanaan liga-liga yang dibawa naungan ASKAP Lembata. Ya. Ada pergelaran kompetisi-kompetisi seperti itu apa? Ada. Ada. Jadi di tahun 2024 ketika setelah dipercayakan menjadi ketua itu program langsung kita buat. Iya, iya. Langsung kita buat program. Nah, program di sini programnya kita punya klub binaan, klub anggota yang kita percayakan untuk menghandle ini kompetisi. Iya, iya. Kompetisinya. Jadi kita bekerja sama dengan klub anggota ini menghandle kompetisinya. Jadi U15 ada klub yang menjadi penyelenggaranya. Penyelenggara U15. Menjadi panitia U15-nya. Di situ yang kita rekrut pemain-pemain U15. Kita lihat di situ. Jadi dari U15 itu kita bisa dapatkan pemain-pemain berkualitas dari kompetisi itu. Dari kompetisi itu. Begitupun di tingkat senior untuk ETMC. ETMC itu kita dengan program Liga Persebaya. Liga Persebaya. Liga 1 dan Liga 2 Persebaya. Iya, iya. Yang kalau tidak salah saat ini masih berjalan. Sedang berjalan. Jadi program itu yang kita bawa untuk menghasilkan pemain-pemain untuk Persebaya itu. Itu kita melalui kompetisi-kompetisi lokal seperti itu. Dan memang saya juga mendapat apresiasi dari Asprop PSSI NTT karena Lembata ini menjadi salah satu ASKAP yang punya banyak kompetisi. Kompetisinya hidup di daerah. Kompetisinya hidup di daerah sehingga Asprop menyatakan apresiasi bahwa kenapa Persebaya sekarang ini prestasinya bagus karena kompetisi di daerahnya berjalan bagus, terprogram dengan baik. Maka prestasi juga akhirnya naik. Karena kita sudah melalui proses di bawah. Betul. Ya. Memang segala sesuatu harus melalui proses. Ya. Ya karena kalau kita bicara itu, kalau tidak salah di sini juga ada beberapa kompetisi-kompetisi lain ya selain Liga 1 atau Liga 2 bang ya. Ya. Ada, kalau saya dengar itu ada kompetisi Wanted Cup. Wanted Cup. Itu organisasi Liga Wanted yang menyelenggarakan. Itu open turnamen. Itu juga menjadi programnya PSI Lembata. Ya, kita masuk dalam agenda kita. Jadi kita tetapkan dalam kongres menjadi agenda tetap. Itu kompetisi yang sangat sangat luar biasa. Itu kompetisi open turnamen yang paling besar di Kabupaten Lembata. Iya, betul. Paling besar di Kabupaten Lembata itu. Jadi pemain-pemain yang sangat siap untuk berlaga di level ETMC itu ada semua di situ. Ada semua itu kita lebih lihatnya di situ. Karena mengundang dari klub-klub luar Lembata dari luar juga hadir. Jadi kita menguji kemampuan kita, bagaimana kita bermain bola yang baik dan kita bisa mendapatkan pemain yang bagus itu ada di situ juga.
karena kita bersaing dengan kabupaten lain. Ya. Sambil minum bang. Ya. Kita sambil minum, sambil bercerita tentang bola. Ya. Kita semua punya semangat. Kita juga untuk ngurus bola itu seperti yang abang sampaikan tadi, gampang. Ya. Abang bukan seorang pemain profesional, tapi karena semangat ngurus bola, hasilnya juga. Ya. Ya bang. Selain Wanted bang, ada kompetisi lain mungkin yang di Lembata. Selain Liga 1, Liga 2, sesi Askap, terus ada kompetisi Wanted Cup, terus yang di lain juga ada bang. Ada. Itu nanti ada di Golipadan. Oh, Golipadan. Golipadan juga kita kemarin sudah tetapkan juga, nanti akan kita penyelenggaranya siap, maka kita akan jalankan. Kita siap untuk jalankan di tahun ini, rencananya tahun ini. Oh, tahun ini. Mungkin di akhir tahun. Sedangkan kompetisi lainnya itu kompetisi tingkat usia tadi. Tingkat usia ada U13, ada U13 Gajah Lumpur Cup, ada U15 SSB Lamora Cup, dan U17 di Petuntawa Cup. U17 baru selesai kemarin, dan U17 kemarin juga kita bawa ke provinsi juga. Berarti Askap Lembata ini sangat siap menghadapi kompetisi apapun, sangat siap Pak. Ya, pokoknya urus bola itu begitu. Siap tidak siap, tantangan untuk harus siap. Harus siap. Ada uang atau ada uang, jalan apa? Jalan. Kita manusia ini kan, kita sudah diberikan anugerah dari Tuhan, otak untuk kita berpikir. Iya, jadi selain kita punya tenaga, ya kita punya otak untuk berpikir bagaimana mencari solusi toh. Solusi yang paling tantangan yang paling berat ya dana. Maka dari itu di tengah kekurangan dana itu, maka bagaimana kita berpikir toh, sebagai pemimpin organisasi sepak bola, maka saya harus berpikir punya bagaimana inisiatif. mencari link atau bermitra dengan siapa saja untuk kita bisa bangun sepak bola Lembata ini. Betul. Tentunya kita tidak harus habis di daerah toh. Iya bang, betul. Kita jangan hanya habis dengan berkompetisi di daerah, tetapi atau orang bilang kita bawa keluar. Hanya jago kandang. Jago kandang itu. Tapi kita harus bisa keluar bang. Harus keluar. Terus ini ya bang, bakat-bakat pemain sepak bola Lembata ini saya melihat sangat banyak sekali. Nah, bagaimana Askap PSSI Kabupaten Lembata semacam pemain-pemain ini kan nanti akan diambil oleh klub-klub lain dan sebagainya. Itu apakah itu harus ada sepengetahuan Askap atau memang prosesnya natural saja? Ada yang mau datang ngambil, mau sewa itu ada regulasi itu atau memang seperti apa? Oh, baik, berarti ini konteksnya Pemain, iya, Bang. yang maksudnya dari kabupaten lain mau mengambil pemain di Lembata. Iya, betul. Itu ada prosesnya. Iya, Bang. Ada prosesnya, dan kita sudah ada regulasinya yang mengatur itu. Iya. Jadi dari PSSI pusat itu sudah tersistem. Sudah tersistem dalam aplikasi siap. Jadi itu proses keluar masuknya pemain itu ada di situ. Ada di sistem itu. Jadi pemain tidak sembarangan untuk menerima pinangan dari klub lain tanpa izin dari asosiasi kita. Kalau tanpa izin surat keluar dari asosiasi, maka dia tidak bisa bermain di klub lain di luar kabupaten. Jadi ini sudah diatur dari pusat. Supaya itu kalau dengan cara pengaturan itu lebih memudahkan. Lebih mudah dan kalau kita juga lebih dihargai. Ada komunikasi yang jalan antara klub peminat dan kita yang menaungi pemain kita. Ada komunikasi jalan. Iya, betul. Ya. Komunikasi dengan pemain terus terjaga. Ya. Selain dari itu, Abang. Nah, ini kita mulai bergeser. Kita bergeser sedikit
kita bicara tentang Liga 4 ETMC yang nanti mungkin akan digelar di ND kalau tidak salah. Ya, Digelar di ND di bulan Oktober kalau tidak salah. betul. Ini persiapan Persebata atau Lembata sendiri. Apakah Lembata mengikuti kembali di ETMC Liga 4 itu atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan regulasinya atau apa? Baik. Kalau terkait dengan Persebata sudah dipastikan tidak bisa ikut. Oh iya, siap. Tidak bisa ikut di Liga 4 Liga 4. ETMC di ND nanti. Karena dia sudah naik level ke Liga 3. Liga 3. Liga 3 sehingga kita punya persiapan untuk Persebata di Liga 3. Di Liga 3. Kita tidak bisa ikut di ETMC lagi. Terkait dengan perwakilan dari Lembata, kalau kita masih dengan regulasi yang lama, kalau masih jalan dengan regulasi yang lama, maka untuk perwakilan Lembata itu sampai sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada karena harus ditetapkan di Kongres Asprof PSSI NTT untuk calon klub. Untuk calon klub. Calon klub yang mau jadi anggota PSSI harus mendaftar dulu. Mendaftar dulu di ASKAP, baru ASKAP bawa ke Asprof. Bawa ke Asprof dan ditetapkan di Kongres. Kongres Asprof baru bisa ikut kompetisi ETMC. Nah, sekarang ini kongresnya sudah jalan, sudah selesai. Iya. Di bulan Maret kemarin tahun 2025. Iya. Jadi ruangnya sudah tidak bisa lagi. Secara regulasinya sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa untuk ikut. Kalau itu dengan regulasi yang lama. Tetapi kemarin itu ada turun regulasi yang baru. Iya, Bang. Dari PSSI pusat. Dari regulasi itu saya sudah baca secara keseluruhan. Iya. Dan analisa saya itu ini ada ruang yang dibuka. Ruang yang dibuka untuk perwakilan klub-klub dari setiap kabupaten kota. Dan ini bagus ini regulasi yang bagus dari Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, karena ini membuka ruang untuk pembinaan daripada klub-klub perserikatan. Iya. Klub perserikatan yang baru di bawah naungan ASKAP atau ASKOT untuk bisa berkompetisi ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu dengan regulasi yang baru ini, maka jika diterapkan, maka pasti ada perwakilan dari Lembata. Karena regulasi yang baru ini kita memulai dari kompetisi di daerah. Kompetisi di daerah itu apalagi kami di Lembata ini kan sekarang sedang jalan dengan liga persebatanya, maka mudah untuk kita dapat tim. Mudah untuk kita dapat tim untuk menjadi wakilnya Lembata. Entah nanti dari Asprof, kami belum diundang untuk ikut workshopnya. Sehingga nanti di workshop itu yang kita bicara sampai ditetapkan berapa kuota untuk Lembata. Tetapi analisa saya sudah jalan dengan regulasi itu. Regulasi yang baru ini bahwa dengan regulasi yang baru itu memang sudah itu kan di tahun 2025 sudah harus jalan. Waktunya itu September sampai Februari yang saya lihat itu. Maka ini untuk Lembata mudah. Mudah karena kompetisi di sini sedang jalan. Betul. Tim perwakilan saya pasti dapat. Pemainnya juga bagus-bagus. Kita pasti dapat tim perwakilan. Untuk bisa mewakili Lembata di Liga 4 ETMC di ND nanti. Tergantung nanti hasil workshop Asprof itu, kuota untuk Lembata berapa tim. Sehingga bisa mewakili. Kira-kira begitu. Berarti secara otomatis Persebata pasti tidak main. Tidak. Persebata pasti tidak main. Karena dia sudah level di Liga 3. Liga 3 ya. Nah, ini kita tadi sudah bicara Liga 4, kita naik level. Siap. Ke Liga 3, Bang. Sekali lagi kita mengucapkan selamat buat Persebata yang sudah mewakili Terima kasih. NTT di Liga 3. Nah, ini levelnya lebih ketat lagi. Bang. Nah, terkait dengan Liga 3 ini, Persebata ini. Pastinya persiapan Persebata mengikuti Liga 3 ini seperti apa?
Baik, kita punya persiapan ini Persebata ini uh, klub yang menjadi naungan pemerintah Kabupaten Lembata. Betul, betul. Sehingga terkait dengan persiapan ini, ASKAP sebagai asosiasi yang selama ini diberikan kewenangan untuk mengurus klub Persebata Lembata, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lembata. Perlu membangun kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Lembata yang menaungi klub Persebata Lembata atau yang memiliki klub Persebata Lembata ini, sehingga Persebata bisa berangkat mengikuti Liga 3. Liga 3, dan kita sudah beberapa kali duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Lembata, Pak Bupati, Pak Kadis Porabut. Kita sudah duduk bersama dan kami menyampaikan limpah terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Lembata karena pemerintah siap. Pemerintah Kabupaten Lembata siap untuk mendukung Persebata mengikuti Liga 3 nasional nanti. Sehingga secara teknis persiapan itu kita sudah mulai persiapan. Itu di bulan apa, Pak? Bulan 10, bulan Oktober. Lanjut, Pak. Bulan Oktober. Jadi persiapan yang pertama itu kita mencari pelatih baru. Oh iya, betul. Karena pelatih yang lama kemarin sudah mengundurkan diri. Betul. Kita cari pelatih baru yang sesuai regulasi itu berlisensi A. Lisensi A. AFC, dan puji Tuhan kami sudah dapatkan pelatih baru asal NTT. Itu nanti baru informasikan. Siap. Siapa itu supaya siap. Sehingga persiapannya kita mulai di tanggal 1 September. 1 September ini. Itu kita sudah panggil pemain semua. Kita sudah panggil untuk mulai persiapan TC. Terkait dengan pemain, Bang. Saat ini kalau tidak salah pemain-pemain ada yang mengikuti kompetisi di beberapa daerah, ya kan? Ya. Nah, pertanggal 1 September itu apakah pemain-pemain yang kemarin ikut berkompetisi di Liga 4 seri nasional atau ada penambahan pemain lagi? Ada penambahan. Itu sesuai dengan kuota yang kita berikan kepada pelatih. Dan pelatih mencari tambahan. Berarti nanti ada semacam TC ulang. Ada, itu kewenangan sepenuhnya ada di pelatih. Jadi dia bisa melakukan seleksi ulang. Jadi pemain yang kemarin sudah bermain di Liga 4 itu, pemain itu pun tidak menjamin bahwa mereka bisa dibawa ke Liga 3. Karena pelatih bisa melakukan seleksi ulang. Melakukan seleksi ulang, dan kalau hasil dari seleksi itu pemain yang bersangkutan itu ada yang tidak sesuai dengan pelatih punya kemauan, kualitas yang diharapkan oleh Pak pelatih, maka bisa juga dia coret dan kita cari pengganti. Dan terkait dengan itu ASKAP sebagai asosiasi tidak ikut campur. Tidak. Itu untuk kewenangannya pelatih sepenuhnya kami tidak ikut campur. Karena pelatih yang lebih tahu. Berarti ada potensi bahwa para pemain yang Liga 4 seri nasional kemarin itu bisa terpilih kembali dan bisa juga tidak. Maka pemain-pemain Liga 4 harus benar-benar siap. Betul lah, Bang. Siap fisik, siap segala-galanya. Ini Bang, maksud ini informasinya, Bang. Dengar isu-isu yang berkembang. Kita pasti menghimpun beberapa informasi terkait dengan Persebata. Kan di Liga 3 ada kuota pemain asing juga, Bang, ya? Ada pemain asing. Kira-kira Persebata sendiri mungkin ada keinginan itu? Sampai sejauh ini tidak ada keinginan ke situ. Karena pelatih juga tidak bicarakan sampai ke situ juga. Soal itu. Mungkin juga terkait dengan pendanaan juga. Biarlah pemain-pemain lokal NTT saja, Bang. Yang kita harapkan kita membangun sepak bola
Lembata, dan sekarang kita harus membawa nama NTT. Iya betul. Jadi kita membangun sepak bola NTT, ya mari kita berdayakan potensi-potensi lokal yang ada di NTT. Kita bisa bawa dari luar NTT, tapi ya 1-2 lah. 1-2. Itu juga kembali kepada Pak Pelatih tadi. Ya siapa tahu ada pemain-pemain Liga 2, Liga 1 yang mungkin. Itu juga kita kembali kepada Pak Pelatih. Kalau ada kerangka timnya, ada pos-pos yang dia rasa kurang dan dia perlu tambah dari luar NTT, ya kita sambut baik dan mari kita bicarakan bersama terkait kontraknya. Nanti kan karena nanti pemain yang bermain di Liga 3 itu sudah teken kontrak, Bang? Belum? Tanggal 1 September ini kita teken kontrak. Mereka sudah bisa bermain profesional tuh. Ya. Terus ini, Bang, pastinya kita sudah mendengar informasi terkait dengan base camp. Ya. Persebaya. Ya. Base campnya yang kita dengar dari sekaligus pernyataan dari Pak Gubernur yang kemarin itu kan Persebaya Lembata base campnya di Stadion Opoi. Jadi berarti nanti abang mereka bergeser ke. Memang dari PSSI ini regulasinya berubah terus lah. Berubah terus. Yang saya ikuti ini berubah terus. Beberapa kali berubah. Sehingga yang pertama kita tahu itu kan bahwa kandang-kandang sistemnya. Iya. Sistem kompetisinya tandang-kandang. Iya, betul. Tandang-kandang, maka kita memilih base campnya di Kupang. Stadion Opoi itu sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Betul. Tetapi belakangan kita dengar lagi regulasinya ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi bahwa sistemnya tetap kandang tandang tetapi terpusat. Oh iya. Terpusat, jadi dibagi zona toh. Jadi bagi zona. Kita di zona timur, ya kita terpusat di salah satu provinsi. Jadi bisa juga di Surabaya, bisa juga di Denpasar. Bisa juga di NTT, tetapi kelayakan stadion juga akan menjadi perhatian dari PSSI. Mereka harus survei dulu. Verifikasi ulang terhadap survei ulang terhadap kelayakan stadion. Mungkin itu. Oh iya ya. Berarti asosiasi PSSI tinggal menunggu saja ini. Ya. Regulasinya seperti apa yang. Nah ini kan terkait dengan pertimbangan anggaran juga. Iya betul. Maka mungkin ada beberapa klub Liga 3 itu keberatan. Ada memberikan masukan, mereka keberatan dengan regulasi yang harus kita bermain tandang-kandang keluar daerah terus. Keluar daerah sehingga karena ini anggarannya besar. Anggaran besar sehingga ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh klub peserta Liga 3 ini sehingga jadi dasar untuk PSSI merubah itu mungkin saja. Iya, karena kalau bicara anggaran pasti besar, Bang. Besar. Apalagi kalau misalnya kemarin sistemnya tandang-kandang. Ya. Nah, terkait dengan ini ya, Bang. Ada ya semacam pernyataan beberapa pengamat, beberapa orang yang mengatakan begini. Liga 3 ini kan anggarannya besar, Bang. Sudahlah Persebaya gak usah ikut Liga 3 misalnya. Gak usah ikut Liga 3. Fokus saja di Liga 4. Ketika mendengar informasi pernyataan dari orang seperti itu gimana, Bang? Pendapat Abang sebagai ketua asosiasi? Ya, pendapat ini kan siapa saja boleh menyampaikan. Betul. Boleh menyampaikan. Apalagi Persebaya ini kan milik seluruh masyarakat Lembata. Iya. Jadi sebagai masyarakat Lembata, sebagai rakyat Lembata tentunya sah-sah saja menyampaikan seperti itu. Tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait dengan Persebaya Lembata itu sendiri, baik ASKAP maupun pemerintah. Kita berupaya dulu untuk bisa ikut. Karena tidak ikut juga kita dapat sanksi, dapat denda.
Oh iya bang. Dendanya uang juga. Lebih baik kita ikut. Ya? Dendanya uang juga tidak sedikit. Tidak sedikit. Jadi tinggal kita memilih. Iya. Tapi ini karena perdana sehingga kita berupaya untuk kita bisa ikut. Apalagi atas nama NTT. Atas nama NTT. Makanya Pak Gubernur itu mendorong supaya tidak bisa, harus ikut. Iya. Nah ini yang kita punya rasa sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur yang begitu mendukung Pak Ahmad Johan. Iya, Pak Ahmad juga Johan, sangat mendukung. Beliau sangat all out dalam mendukung Persebata itu. Makanya kita sangat berterima kasih sudah mendukung ini sehingga dan memberikan perhatian besar betul. Untuk Persebata. Persebata harus ikut. Iya. Karena ini NTT. Iya. Ini bukan atas nama Lembata saja, iya. Atas nama NTT. Dan saya pikir masyarakat NTT pun sangat bersyukur bahwa ada perwakilan di Liga 3 ini Persebata Lembata itu. Iya. Ya. Jadi kita bicara Liga 3 ya. Terkait dengan regulasi yang mungkin ada perubahan regulasi yang tadi yang Abang sampaikan itu. Terus nanti kapan rencana TC-nya itu ketika pemain sudah dapat, semua sudah ini, TC-nya di Persebata atau mungkin bergeser ke training center-nya mungkin fokus di kita kan Kupang. Persiapannya kan 1 bulan. Iya. Kalau 1 bulan lah. Kalau 1 bulan betul. Itu kita punya rencana itu kita di Lembata 2 minggu lah. 2 minggu sampai 3 minggu. Itu di Lembata, TC di Lembata. Setelah itu kita bertolak ke Kupang. Kita bertolak ke Kupang, bisa juga langsung di Jawa. Bisa juga langsung di Jawa kalau sudah keluar jadwalnya. Sehingga karena permintaan pelatih ini, dia butuh uji coba. Persiapannya ini dia butuh kita uji coba dengan klub-klub dari luar. Dari luar NTT. Sehingga dia minta supaya sebelum kita mulai kick off Liga 3 itu ada 3-4 kali harus ada uji coba. Uji coba dengan tim-tim di luar. Supaya mengasah kekompakan, kesoliditasan tim ya. Kerangka timnya itu dia bisa dapat. Bagus. Terkait dengan pelatih bang, mungkin ya bisa di-spill lah. Siapa sih sosok itu bang? Bisa di-spill namanya bang? Pelatih pengganti. Oh ya. Bisa di-spill lah. Itu pelatih berlisensi A, AFC, Pak Edward Togo. Orang biasa panggilnya Ermin Togo. Itu orang NTT bang? Orang NTT dari Nagikeo. Mantap. Jadi, bang. Untuk NTT juga mungkin lisensia mungkin cuma beliau. Kalau tidak salah sih. Karena ini juga kita mendapatkan rekomendasi juga dari Asprof yang menyampaikan juga. Sehingga saya coba komunikasikan dengan beliau. Beliau untuk bisa kembali mari kita bersama Persebata kita angkat nama NTT. Alhamdulillah. Ya memang sempat hirup pikuk di luar sana ketika pelatih untuk Liga 4 seri nasional kemarin mengundurkan diri. Orang kan bertanya-tanya itu bang, siapa sih pelatih Persebata selanjutnya? Dan ternyata alhamdulillah sudah dapat. Ini pasti kerja ekstra. Kerja ekstra karena untuk mendapatkan pelatih baru ini juga tidak gampang. Kita bicaranya harus betul-betul dalam tanda kutip saya harus merayu dia lah. Iya betul. Harus bisa rayu dia baik-baik supaya dia bisa mau. Iya. Dan karena NTT-nya ini makanya beliau mau. Lekat toh? Iya. Jadi, beliau mau walau dengan kontrak yang nanti kita berikan juga ya mudah-mudahan dia bisa ini. Tapi dia sudah setuju.
dengan nilai kontraknya dia sudah setuju. Dia sudah setuju. Dan itu luar nilai biasa. nilai Terima kontrak kasih. itu yang biar nanti wartawan yang mencari Betul. tahu. Siap. Tidak kita spill di sini. Ya. Eh, terus terkait dengan itu, Pak. Pada dasarnya masyarakat NTT pasti sangat bersyukur dengan kehadiran Persebata, euforia, kemenangan atau kelolosan Persebata di Liga 3 saja saya sangat kita lihat di itu sangat luar biasa tuh, Pak. Masyarakat NTT Ya. itu tumpah ruah, lebih-lebih Ya. masyarakat Lembata, Bang. Ya. Terus ini, Bang, terkait dengan sponsor, Bang, sudah banyak ya, Bang? Ya. Kalau sponsor ini kita ada mencoba untuk menjajaki itu, kita ada mencoba untuk bisa berkomunikasi, tapi belum ada yang mungkin yang sudah ini Bang NTT. Iya, Bang NTT pasti sudah ready kan sebagai sponsor utama. Bang NTT ini sudah itu 500 Bang itu. dapat arahan langsung dari Pak Gubernur juga toh, jadi Bang NTT juga sudah memberikan dukungan itu. Diserahkan langsung ke Pak Bupati Pak kemarin. Bupati. 500 juta, Bang. Ya, tinggal lagi kita cari tambahan. Siap. Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat NTT, siapa pecinta bola NTT pasti akan mendukung. Amin. Dan pasti sponsor insya Allah pasti akan berdatangan. Keren Bang Bucek ini sebagai ketua ASKAP PSSI Kabupaten Lembata yang terus memberikan perhatian kepada Persebata Lembata. Terima kasih banyak Bang Sama-sama. terkait dengan informasi terkait dengan ASKAP PSSI Kabupaten Lembata dan Persebatan. Siap. Baleo Bang. Baleo. Jaya sepak bola. Jaya Lembata. sepak bola Lembata siap mengarungi Liga 3 nasional. Harapan terakhir Bang untuk Persebata ke depan. Baik, terima kasih. Harapan dari saya yang pertama itu mohon dukungan. Siap. Mohon dukungan, mohon doa dari seluruh masyarakat Lembata, seluruh masyarakat Lembata terhadap tim Persebata Lembata. Kami akan mulai persiapan di tanggal 1. Tanggal 1 kami akan mulai persiapan, sehingga mohon doa dan dukungan sehingga Persebata Lembata ini bisa kita bawa ke Liga 3 nanti itu berjalan dengan baik. Ada kekurangan-kekurangan, itu wajar, tetapi kita bisa hadapi itu semua, dan tentunya harapan besar dari ASKAP dan membawa seluruh masyarakat Lembata ini, Persebata bisa berprestasi. Amin. Berprestasi di Liga 3 nasional. Ya, target kita juga tidak muluk-muluk. Ya. Kita baru perdana tampil di Liga 3, Betul. sehingga target kita juga ya kita bertahan di Liga 3 itu sudah bersyukur. Kita bertahan. Iya, betul. Kalau kita bisa promosi ke Liga 2 maka ya itu bonus lah untuk masyarakat Lembata. Tetapi kita bertahan saja itu sudah, puji Tuhan, kita masih berada di Liga 3. level Liga 3. Kita tidak turun ke Liga 4. Jadi harapan besarnya dari saya mungkin seperti itu. Dan saya sampaikan terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Lembata yang sampai mulai dari Eltari sampai Liga 4 kemarin selalu mendukung Persebata dengan caranya masing-masing. Terutama juga pemerintah Kabupaten Lembata, Pak Gubernur, Asprov Presisi NTT, Pak Ahmad Yohan, dari DPR RI, Ibu Julia Skodak, termasuk juga beberapa anggota Dewan provinsi maupun pusat maupun daerah. DPRD Kabupaten Lembata, Ketua DPR dan seluruh anggota. Saya sampaikan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga dukungan ini tetap ada di Liga 3 nanti. Di Liga 3 nanti tetap mendukung Persebata Lembata supaya kami bisa pulang dengan prestasi yang membanggakan. Pastinya doa masyarakat Lembata dan pada umumnya doa masyarakat NTT untuk Persebata Lembata di Liga 3 ini bisa menjadi harapan dan kebanggaan masyarakat NTT. Semuanya pasti akan mendukung Persebata Lembata untuk NTT. Ya, untuk NTT. Siap. Jadi kita memohon doa dan dukungan dari
seluruh masyarakat NTT Siap Bang. untuk Persebaya. Terima kasih Bang Ya, Bucek. sama-sama. Cerita kita pada kesempatan kali ini. Demikian terkait dengan Persebaya Lembata. Tonton, like dan subscribe, terus share informasi ini kepada semua orang. Akhirnya salam olahraga kayak TNI Poskan selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.